Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Kurnaisi, mahasiswa Aktif Kesdam 2 Sriwijaya tingkat 2B. Di sini saya akan menjelaskan presentasi asuhan keperawatan saya dengan kasus aspiksia pada bayi Nyonya N di ruang NICU lantai 3 RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Laporan pendahuluan 1. Konsep penyakit. Aspiksia adalah untuk memulai dan melanjutkan pernafasan secara spontan dan teratur pada saat bayi baru lahir atau beberapa saat sesudah lahir. Bayi mungkin lahir dalam kondisi aspiksia atau aspiksia primer, atau mungkin dapat bernapas tetapi kemudian mengalami aspiksia beberapa saat setelah lahir. Aspiksia sekunder. Fauzia dan Sudarti 2015. 2. Anatomi fisiologi. Fisiologi sistem pernapasan. Organ-organ pernapasan terdiri dari A. Nasal merupakan saluran udara yang di dalamnya terdapat bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam hidung. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai membentuk suara. Terletak di depan faring sampai ketinggian vertebrata cervicalis dan masukkan ke dalam trachea. Trachea merupakan bagian lanjutan dari laring terbentuk oleh 16 sampai 20 cincin yang terdiri dari lubang-lubang rawan yang berbentuk seperti kuku kuda atau huruf C. Panjang trachea 9 sampai 11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh sebagian besar terdiri dari gelembung-gelembung kawak alveoli. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, belang paru-paru, lobus detrasoperius, lobus media, lobus inferior. Tiap lobus terdiri dari belah-belah yang bermuana segmen. Paru-paru kanan mempunyai 10 segmen, yaitu 5 segmen pada lobus inferius, 5 segmen pada lobus medialis, dan 3 segmen pada lobus inferior. Sebuah alat tubuh sebagian besar terdiri dari bronkus merupakan lanjutan dari trachea, mempunyai struktur serupa dengan trachea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping area tumpu paru-paru. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri, terdiri dari 6 sampai 8 cincin. Mempunyai 3 cabang. Bronkus kiri lebih panjang dan lebih ramping daripada bronkus kanan, terdiri dari 9 sampai 12 cincin, mempunyai 2 lubang. Etiologi. Menurut Wikiosastro, beberapa faktor diketahui dapat menjadi penyebab terjadinya aspiksia. 1. Faktor ibu. Biasanya terdapat cacat bawaan, preeklamsia dan eklamsia, perdarahan abnormal, partus lama atau partus macet, demam selama persalinan, infeksi berat, kehamilan lewat waktu atau sudah 42 minggu kehamilan, hipoventilasi selama anestesi, penyakit jantung sianosis, gagal bernapas, keracunan CO, tekanan darah, gangguan kontraksi uterus, faktor tali pusat, lilitan tali pusat pendek, simpul tali pusat. Faktor bayi, biasanya terdapat kompresi umbilikulus, tali pusat mendembung, kompres tali pusat antara janin dan jalan lahir, prematur, gemeli, kelainan kontalapa, pemakaian obat anestesi, trauma yang terjadi akibat persalinan, air ketuban bercampur mekonium atau warna kehijauan, faktor plasenta tipis, plasenta kecil, plasenta tidak menempel, solusio plasenta. Faktor persalinan, biasanya terdapat persalinan dengan tindakan seperti sungsang, bayi kembar, distosia bahu, ekstraksi vakum, ekstraksi forceps. 4. Patofisiologi. Proses kelahiran selalu menimbulkan aspiksia ringan yang bersifat sementara. Proses ini dianggap perlu untuk merangsang kemoreseptor pusat pernapasan agar terjadi primary gaspring yang kemudian berlanjut dengan pernapasan teratur. Sifat aspiksia ini tidak mempunyai pengaruh buruk karena reaksi adaptasi bayi dapat mengatasinya. Kegagalan pernapasan mengakibatkan gangguan pertukaran oksigen dan
karbon dioksida diikuti dengan asidosis respiratorik. Apabila proses berlanjut, maka metabolis sel akan berlangsung dalam suasana anaerobik yang berupa glikogen sehingga sumber utama glikogen, terutama pada jantung dan hati, akan berkurang dan asam prestasi klinis. Pada kehamilan, denyut jantung lebih cepat dari 60 kali menit atau kurang dari 100 kali menit, halus dan irregular, serta adanya pengeluaran mekonium. A. Jika DJJ normal dan ada mekanium, janin mulai asfiksia. B. Jika DJJ 160 kali menit ke atas dan ada mekanium, janin sedang asfiksia. C. Jika DJJ 100 kali menit ke bawah dan ada mekanium, janin dalam gawat. Pada bayi setelah lahir, A. Bayi pucat setelah lahir. B. Bernapas minimal ada atau tidak. C. Hipoksia. D. Perubahan fungsi jantung. 6. Komplikasi yang muncul pada asfiksia, edema otak atau perdarahan otak, kejang, koma. 7. Pemeriksaan diagnostik. pH tali pusat tingkat 7,20 sampai 7,24 menunjukkan status parasidosis tingkat rendah, menunjukkan asfiksia bermakna. Hemoglobin Hb 15 sampai 20 gram dan HT 43% sampai 61%. 8. Penata laksanaan medis dan keperawatan. A. Mengobservasi bayi yang telah berhasil diresusitasi untuk kelompok tanda-tanda berikut. Pernapasan spontan tidak ada. Aktivitas kejang pada 12 jam pertama setelah lahir. Perubahan metabolik. B. Mengurangi stimulus lingkungan yang meringankan. C. Memantau tingkat reaksi aktivitas tonus otot dan postur bayi. D. Member obat-obatan yang diprogramkan, misal obat anti kejang. E. Member bantuan pernapasan. F. Memantau komplikasi. G. Member dan mempertahankan cairan intra. Asuhan keperawatan teoritis. 1. Pengkajian biasanya meliputi nama, umur, agama, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat. 2. Keluhan utama. Keluhan yang dirasakan klien pada saat datang ke rumah sakit atau pengkajian pertama. 3. Riwayat kesehatan dahulu. Apakah terdapat penyakit kronis atau menular dan menurun seperti jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Riwayat kesehatan sekarang tentang perjalanan penyakit klien dari pertama kali keluhan yang dirasakan saat di rumah. Daftar masalah keperawatan. Bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif. 3. Gangguan pertukaran gas. Diagnosa keperawatan yang muncul. 1. Bersihan jalan nafas tidak efektif yang berhubungan dengan spasme jalan nafas. 2. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. 3. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kelebihan atau kekurangan oksigenisasi dan eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus capillaris. D. Rencana tindakan keperawatan. Diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas. Definisi: ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas paten. Penyebab: spasme jalan nafas. 2. Hipersekresi jalan nafas. 3. Disfungsi neuromuskuler. 4. Benda asing dalam jalan nafas. 5. Adanya jalan nafas. 7. Proses infeksi. 8. Respon alergi. 9. Efek agen farmakologis. Gejala dan tanda-tanda subjektif: tidak tersedia, objektif, batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebihan, mengi, wheezing, dan ronki. Mekanium di jalan nafas. Gejala dan tanda minor: subjektif, dispnea, sulit bicara, ortosipnea, objektif, gelisah, sinosis, bunyi nafas menurun, frekuensi nafas berubah, pola nafas berubah. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil: 1. Batuk efektif meningkat, 2. Produksi sputum menurun, 3. wheezing menurun. Intervensi latihan batuk efektif: observasi, identifikasi kemampuan untuk batuk, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas. Terapeutik: atur posisi semi Fowler dan Fowler, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, buang sekret pada tempat sputum. Edukasi: jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, anjurkan tarik nafas melalui lubang hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir secara perlahan-lahan. Anjurkan mengulangi tarik nafas dalam sehingga 2. Pola nafas tidak efektif. Definisi: inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Penyebab: depresi pusat pernapasan, hambatan upaya nafas, deformitas dinding dada, deformitas tulang dada.
Gangguan neuromuskular, gangguan neurologis, imaturitas neurologis, penurunan energi, obesitas, posisi tubuh yang menghambat, kecemasan, gejala dan tanda mayor subjektif, dispenia, objektif, penggunaan obat bantu pernapasan, fase ekspirasi memanjang, 3 pola nafas abnormal, gejala dan tanda minor subjektif, ortopnia, objektif, pernapasan pusat, pernapasan pusing hidung, ventilasi menurun, tekanan inspirasi menurun. Tujuan keperawatan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil. Dispenia menurun, penggunaan otot bantu nafas menurun, frekuensi nafas membaik, kedalaman nafas membaik. Intervensi manajemen pola nafas: observasi, monitor jalan nafas, monitor bunyi nafas, monitor seputum, terapeutik, posisikan semi Fowler dan Fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml atau per hari, anjurkan teknik batuk efektif, kolaborasi pemberian bronkoordinator spontan jika perlu. 3. Gangguan pertukaran gas. Definisi: kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus calculus. Penyebab: 1. Ketidakseimbangan ventilasi perfusi, perubahan membran alveolus calculus. Gejala dan tanda mayor subjektif, dispenia, objektif, VCO2 meningkat atau menurun, takikardi, bunyi napas tambahan. Gejala dan tanda minor subjektif, pusing, penglihatan kabur, objektif, cyanosis, gelisah, diaphoresis, napas cuping hidung, kesadaran menurun. Tujuan keperawatan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 kali 24 jam diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil, bunyi nafas tambahan menurun, VCO2 membaik, VO2 membaik. Intervensi: pemantauan respirasi, observasi, monitor frekuensi irama dan upaya nafas, monitor pola nafas, terapeutik, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dokumentasi hasil pemantauan, edukasi, informasikan hasil implementasi adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke dalam suatu kasus kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Evaluasi adalah perbandingan yang sistematik atau terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditentukan, dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Format pengkajian neonatus, ruangan neonatus, diagnosa medis aspektia, registrasi 00020439, tanggal 4 Juli 2021, tanggal pengkajian 5 Juli 2021. 1. Identitas neonatus: nama bayi Nyonya N, tanggal lahir 03 Juli 2021 jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Jenis kelamin laki-laki, umur 1 hari, kelahiran tunggal, anak ketiga, jumlah saudara 2. 2. Identitas orang tua: nama ayah Tuan S, umur 40 tahun, agama Islam, suku bangsa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, penghasilan, alamat Banyuasin. Nama ibu Nyonya N, umur 38 tahun, agama Islam, suku bangsa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, alamat Banyuasin. 3. Riwayat kehamilan. A. Riwayat kehamilan: ibu G3 P3A0, BB atau TB 65 kilo atau 157, umur kehamilan 36, inisial 8 kali, di klinik teratur sejak kehamilan 30 minggu, penyakit atau komplikasi kehamilan tidak ada. Kebiasaan makan ibu makan buah, sayur, lauk yang cukup, merokok tidak, jamu tidak, kebiasaan minum obat tidak. Periksa terakhir HB 16, gula darah, pernah mendapat terapi tidak, golongan darah B. Lain-lain alergi obat, tidak ada alergi. B. Riwayat persalinan: Nyonya N melahirkan secara normal yang dibantu oleh bidan desa. 4. Keluhan utama saat pengkajian: keluarga pasien mengatakan pada pasien lahir tidak menangis disertai kebiruan, banyak sekret, sesak napas, dan terdapat unci. 5. Riwayat penyakit sekarang secara kronologis mulai awal sakit hingga saat ini, tapi masalahnya ditemukan diidentifikasi lengkap. Keluarga pasien mengatakan pasien lahir tidak menangis, tangisan dan gerakan pasien lemah. Keluarga pasien juga mengeluhkan ujung tangan dan bibir pasien berwarna kebiruan, sesak nafas, ada sekret, dan pasien terpasang inkubasi. 6. Riwayat kesehatan lalu: ibu pasien tidak memiliki penyakit DM, hepatitis, dan penyakit lainnya. 7. Imunisasi yang telah dapat: keluarga pasien mengatakan pasien belum pernah mendapat imunisasi. Riwayat pertumbuhan: berat badan lahir 3.560 gram, lingkar kepala 35 cm, lingkar abdomen 36 cm, panjang badan 50 cm, berat badan sekarang 3.550 gram, lingkar dada 30 cm, lingkar lengan atas 20 cm. 10. Kebutuhan dasar. Pola nutrisi: bayi Nyonya N belum bisa makan dan hanya minum susu formula. B. Pola tidur: bayi tidur secara teratur. C. Pola eliminasi: bayi BAB dan BAK
tensi lunak dan cair. D. Pola personal hygiene. Bayi mandi 1 kali sehari, bayi tampak bersih. 11. Tanda-tanda vital. Tensi suhu 36,4 derajat Celcius, RR 52 kali menit, nadi 140 kali menit teratur, CTR 3 detik. 12. Pemeriksaan fisik. A. Pemeriksaan kepala dan rambut. Tidak ada kelainan di kepala dan rambut pada bayi nyonya M. B. Mata. Mata tampak simetris, bersih dan sklera berwarna putih, konjungtiva merah muda. C. Hidung. Hidung bayi nyonya M simetris dan tidak ada lesi. Terdapat sumbatan saluran nafas yang tampak terpasang sungkup dan induktif. D. Telinga. Telinga bayi nyonya M bersih dan fungsi penginderaan normal. E. Mulut atau lidah. Mulut bayi nyonya M tidak terdapat simetris dan tampak pucat. F. Tengkuk dan leher. Tengkuk dan leher bayi nyonya M normal dan tidak ada benjolan. G. Pemeriksaan torak atau dada. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Dada simetris, vesicula normal, tidak tampak retraksi dinding dada. Paru terdapat lensi di kedua lapang dada. Jantung normal. K. Pemeriksaan abdomen. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Gestur normal, abdomen normal, tidak terdapat lensi. I. Pemeriksaan kelamin dan darah sekitarnya. Genitalia dan anus. Genitalia dan anus bayi nyonya M tampak normal dan tidak terdapat kelainan. Jenis kelamin bayi laki-laki. G. Ekstremitas. Ekstremitas ada atas bergerak normal namun lemah. Ekstremitas bawah bergerak normal namun lemah. Panggul normal. K. Refleks. Shaking, menghisap, palmar grasping, menggenggam, tonic, neck, leher, shooting, mencari, maro, terkejut, Babinski, tidak ada. Galen, punggung normal, swelling, menelan, tidak ada. 9. Plantar grasping atau telapak kaki bayi tampak biru. L. Pemeriksaan integrumen. Kulit berwarna pink, ekstremitas pucat dan meraba dingin. Terdapat cyanosis pada kuku, turgor kulit elastis dan tip. Terdapat edema dan terdapat lanugo. 13. Riwayat nilai Apgar. Tanda activity muscle-tone. 1. Pulse heart rate. 2. Grimace atau refleks irritability. 1. Afference color. 1. Respiration rate. 1. Dan skor frekuensi 60 sampai 80. Hasil 2. Cyanosis menghilang dengan oksigen 40%, perlu oksigen 80%. 2. Retraksi sedang berat. 2. Merintih minimal jelas. 1. Aliran udara baik menurun sangat jelek. Pemeriksaan penunjang. A. Laboratorium. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik. 1. Identitas pasien RM00020439, lab 040701, nama bayi nyonya Nurwayanti, 03 Juli 2021, telepon 082167386664, alamat Banyuasin, Dr. Pengirin Dr. Natasha, Kemata, asal ruangan IGD diagnosa sementara, tanggal sampling 4 Juli 2021, tanggal pemeriksaan 4 Juli 2021, jenis pemeriksaan rapid antigen SARS-CoV-2, keterangan klinis. 100 pasien. NIM pelaku perjalanan. Jenis sampel swab nasofaring, hasil pemeriksaan negatif. Pemeriksaan laboratorium SCRK. Penanggung jawab Dr. Asep Zainuddin, lab 21617, jaminan bayi nyonya Nurwati, jenis kelamin laki-laki 1 hari, alamat ruangan Pondok, pengirim Dr. Natasha Permata. Pemeriksaan dasar darah laki-laki jam ke-1, hasil 4, nilai normal 0 sampai 15 mm jam. Hitungan jenis sel, leukosit segmen, leukosit monosit 77-50 sampai 70%, leukosit inflamasi hasil 9, nilai normal 2 sampai 8%. Leukosit eosinofil 14, nilai normal 25 sampai 40%, leukosit basofil 0, 2 sampai 4%, gula darah 0 sampai 1%, aktu infeksi lain 70, 80 sampai 120%. Positif negatif. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium patologi klinik. Jenis pemeriksaan analis gas darah VH hasil 7,36, nilai rujukan 3,35 sampai 7,45. VCO2 hasil O2 web. Pemeriksaan diagnosis ronsen uraikan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan radiologi bayi nyonya Nurwati. Deskripsi foto torak, proyeksi AV, posisi supin sangat simetris, inspirasi dan kondisi cukup, tampak corokan bronkuvaskuler pulmo-bilateral normal, tampak ruang pleural bilateral tak melebar, tampak hemidigroma bilateral lisin dan mendatar, tampak ovasitas homogeni pada proyeksi, Varantasel Destra
Optus Angel Core konfigurasi core normal tanpa sistem tulang tervisualisasi inta. Kesan gambaran TTN tak tampak gambaran fenomena pada pemeriksaan saat ini. Imus Frominet konfigurasi core normal. Terapi buat tabel nama obat, dosis indikasi obat, nama obat ampicillin dosis 75, cefotaxime 180, phenobarbital 9, Becfishu 150, Phenytoin 30 ml. Analisa data nama lain bayi nyonya N umur 1 hari, ruangan kamar tidur. Data DS keluarga pasien mengeluh sesak nafas dan banyak sekret DO ronsi di seluruh ruang paru. RR 44 kali menit. Penyebab bersihan jalan nafas tidak efektif. Masalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Kedua DS keluarga pasien mengatakan bahwa pasien sering sesak nafas. DO RR 44 kali menit. Deformitas dinding dada. Masalah pola nafas tidak efektif. 3 DS pasien sesak nafas bernafas terasa berat. DO pH 7,32, VCO 2 50, HCO 3 19. Penyebab ketidakseimbangan ventilasi perfusi, masalah gangguan pertukaran gas. Rencana keperawatan, diagnosa keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas, DS dyspnea, DO mengi wheezing dan ronsi kering. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kali 24 jam diharapkan bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil atau efektif meningkat, produksi sputum menurun, wheezing menurun. Intervensi observasi, identifikasi kemampuan untuk batuk, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas, serofotik, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, buang sekret pada tempat sputum. Edukasi, anjurkan mengulangi tarik nafas dalam hingga 3 kali. Kolaborasi pemberian motorik atau ekspektoran jika perlu. 2. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan neurologis, DS dyspnea, DO penggunaan otot, bantu pernafasan pada nafas. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam diharapkan pola nafas membaik dengan kriteria hasil, dyspnea menurun, penggunaan otot bantu naas menurun, frekuensi nafas membaik, kedalaman nafas membaik. Observasi, monitor jalan nafas, monitor bunyi nafas, monitor sputum. Terpetik, posisikan semi-fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada bila perlu. Edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml hari. Ajarkan teknik batuk efektif, kolaborasi pemberian bronkodinator, ekspoktan jika perlu. 3. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi, DS dyspnea, DO-VO2 menurun. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 kali jam diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil, bunyi nafas tambahan menurun, VCO2 membaik, VO2 membaik. Observasi, monitor frekuensi irama dan upaya nafas, monitor pola nafas, serofotik atur interval, pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, dokumentasi hasil pemantauan, edukasi, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Implementasi keperawatan dan catatan perkembangan bayi nyonya N tanggal 5 Juli 2021. Implementasi mengidentifikasi kemampuan bernapas, memberikan minuman hangat, 3. Mengeluarkan sekret atau seksion. Catatan perkembangan S tidak ada. O keadaan umum lemah, nangis, kuat, gerak aktif. BB plus RR 40 kali menit, SPO 98 derajat, T termem 36,6 derajat, A masalah teratasi, P intervensi teratasi. 2. 5 Juli 2021, 1. Memposisikan pasien semi-fowler atau fowler untuk memaksimalkan ventilasi. 2. Memonitor oksigen hingga memberikan oksigen 3 liter. Catatan perkembangan 5 Juli 2021, S. O pasien tampak sesak, O2 diberikan 3 liter, RR 38 kali menit, A efektifkan pola nafas, V intervensi sebagian teratasi. 3. 5 Juli 2021, 1. Mengkaji kebutuhan lokasi jalan nafas, hasil VCO2 50%. 2. Memantau adanya fucat dan sianosis. 3. Memantau irama frekuensi nafas. Catatan perkembang 5 Juli 2021, S. O VCO2 50%, A masalah nafas belum selesai, V dilanjutkan intervensi. Baiklah, saya telah selesai menjelaskan presentasi asuhan keperawatan kasus aspeksia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.